Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, puji Tuhan atas kehidupan yang boleh kita alami dan kita rasakan, bahkan kita nikmati di saat ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-48. Namun sebelum saudara-saudara, mari kita berdoa. Ungkapan syukur dan terima kasih ya Tuhan kami persembahkan kepadamu atas segala kasih dan segala cinta Tuhan yang boleh kami alami dan kami rasakan dalam hidup ini. Engkau Allah yang setia, memberkati dan menopang kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tuntun kami semuanya, sehingga kebenaran firman-Mu yang kami akan dengarkan bersama-sama saat ini menjadi kekuatan kami menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Bersabdalah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami siap sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-34 sampai 48. Firman Tuhan bagi kita sekalian. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Demikian firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama, saudaraku. Berbahagia kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita setiap saat. Haleluya. Amin.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, setiap waktu, setiap saat kita dimungkinkan untuk berjumpa dengan orang lain. Pertanyaannya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita berjumpa dengan orang lain, biasanya kita bercerita tentang apa? Apa yang menjadi pokok pembicaraan kita? Apa yang menjadi inti dari apa yang kemudian kita bicarakan ketika kita berjumpa dengan orang lain? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tentu ada banyak hal yang bisa terjadi dalam perjumpaan itu. Bisa saudara-saudara, perjumpaan kita hanya kemudian bercerita tentang orang lain dan sebagainya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita hari ini berbicara tentang Petrus yang berjumpa dengan Cornelius, seorang perwira pasukan Italia. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika Roh Tuhan mengantarkan Petrus kemudian berjumpa dengan Cornelius, maka saudara-saudara, kesempatan yang baik yang kemudian dimiliki oleh Petrus untuk kemudian menyampaikan apa yang kemudian ia kenal, apa yang kemudian ia tahu tentang Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dengan demikian saudara-saudara, Petrus memberitakan tentang Yesus. Dan dalam bagian pembacaan kita, ayat 42 sangat penting bagi kita sekalian, dan 43 dikatakan, dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Petrus menyampaikan tentang Yesus kepada Cornelius dan kepada semua orang yang ada di rumah Cornelius. Demikian dengan kehidupan kita, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita adalah surat-surat Kristus yang terbuka. Itu artinya, saudara-saudara, kehidupan kita akan menjadi cerminan bahwa sesungguhnya kita semua adalah murid Yesus, kita semua adalah pengikut Kristus, dan karena itu kehidupan kita harus menjadi gambaran tentang Kristus yang kemudian kita percayai. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Amin. Mari saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita tunduk diri dan kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami persembahkan kepadamu, bahwa Tuhan baik dan sungguh baik. Engkau menyatakan cinta dan kuasa-Mu bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada saat ini, menikmati anugerah, menikmati cinta, menikmati kebaikan Tuhan. Dalam dan kuasa-Mu Tuhan kami serahkan kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan topang dan tolong kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian hari ini, sehingga kami semua kuat karena kasih, karena cinta Tuhan yang boleh meliputi dan melingkupi kehidupan kami. Kami sungguh sadar kami lemah dan kami sangat terbatas, namun dalam anugerah Tuhan kami dimungkinkan kuat untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Segala beban, pergumulan yang kami hadapi, biarlah kasih-Mu dan cinta-Mu, kekuatan-Mu menopang kami untuk menjalani kehidupan ini. Saudara-saudara kami, orang tua kami yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan nyatakan cinta dan kuasa-Mu, sehingga mereka semua boleh dikuatkan oleh Tuhan dalam segala kelemahan yang mereka hadapi, bahkan dipulihkan oleh kuasa-Mu, sehingga kami senantiasa mengucap syukur atas segala anugerah dan berkat yang boleh kami alami. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.